Halo, apa kabar? Semoga kamu semua berada dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan tetap berada dalam semangat yang luar biasa untuk menerima materi-materi yang akan kamu pelajari untuk kedepannya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan saya berikan adalah mengenai pengenalan komputer. Apa itu komputer? Ada yang tahu? Mari kita lihat. Ya, pengertiannya. Ada beberapa pengertian komputer menurut para ahli. Jadi bukan hanya satu, ada banyak pengertian. Tapi secara keseluruhan mempunyai makna yang sama. Pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti data angka, suara, dan gambar. Kalau menurut Robert H. Blismer, nah ini dia nih, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Apalagi ya? Nah, selanjutnya, komputer menurut V.C. Hamaser. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Hampir sama ya pengertian antara masing-masing ahli, baik itu menurut KBBI, H. Blismer, maupun V.C. Hamaser. Oke, nah sekarang kita lihat berdasarkan pengertian-pengertian yang tadi, maka fungsi komputer terbagi ke dalam 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama, sebagai data processing atau pengolahan data. Yang kedua, sebagai data storage atau tempat penyimpanan data. Yang ketiga, sebagai data movement atau pemindahan data. Yang keempat, sebagai control atau pengendalian. Jadi, kalau data processing, pengolahan data, ini banyak sekali digunakan untuk masa sekarang ini. Data penyimpanan sudah pasti ya, banyak data yang kita simpan di dalam komputer, seperti file tugas, atau foto, atau video-video yang sudah pernah kita kerjakan, itu biasanya bisa tersimpan di dalam penyimpanan komputer. Atau data movement, pemindahan data dari satu ponsel ke ponsel lain, atau kita memindahkan dari komputer ke dalam CD-ROM supaya tidak gampang hilang ya, atau kita memindahkannya ke dalam flash disk, maka kita butuh bantuan alat untuk pemindahan data seperti komputer ataupun laptop. Yang ketiga, yang keempat, kontrol atau pengendalian. Nah, ini kita bisa mengendalikan mesin, bisa mengendalikan sistem. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan sebuah komputer. Berikutnya, data processing. Mari kita lihat satu-satu. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Artinya multifungsi ya. Banyak hal yang bisa kita buat dari sebuah komputer. Berikutnya adalah data storage atau tempat penyimpanan. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya ketika menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. Berikutnya adalah data movement. Nah, ini dia nih. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lain atau dari alat-alat output lainnya. Nah, jadi banyak data yang bisa kita pindahkan dengan menggunakan komputer. Kontrol atau pengendalian.
Fungsi komputer sebagai sistem kontrol adalah dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh manusia. Jadi bisa mengendalikan banyak hal ya. Robot sekalipun juga akan diprogram atau dikendalikan dengan menggunakan sistem komputer. Jadi robotnya bukan berarti otomatis sendiri bisa bergerak ya. Nah, seperti juga drone. Nah, drone itu tadi kalau misalnya dia bisa terbang kemana-mana, itu mesti diprogram dulu alatnya dengan menggunakan alat berupa komputer beserta sistemnya. Oke, nah di dalam komputer terdapat hardware, ya, atau perangkat keras yang bisa kita gunakan untuk membantu proses pengerjaan untuk membantu kita dalam menggunakan aplikasi ataupun perangkat lunak yang akan kita gunakan di komputer. Hardware yang dimaksud dengan hardware adalah merupakan suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Oke, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.